Bacok Putra Impian. Kopi Wamena. Pemilik warung melangkah membawa nampan dengan gelas kopi di atasnya, menguar aroma lezat tercium pekat. Ditanam di lembah Balim yang indah di ketinggian 1200 meter. Kopi Bourbon cultivar dari kopi Arabica yang berasal dari Timur Tengah. Aromanya kuat dengan nuansa wangi flora, cocok sekali untuk menemani berbincang-bincang. Berbeda dengan malam-malam sebelumnya, pemilik warung itu ikut duduk, menyeret salah satu kursi, kemudian membagikan 6 gelas. Tumben abang bergabung. Ya, malam ini hatiku sedang senang. Bagaimana sidang kalian? Abang tidak akan ngomel jika kami mengeluh. Tidak, malam ini hatiku sedang senang. Juga tidak akan memperlihatkan bekas luka di perut dan dada itu. Aku trauma, tidak bisa tidur seminggu setiap kali melihatnya. Dasar anak tidak sopan. Aku ini seusia bapak kau. Jangan menghina bekas luka milikku. Pemilik warung mendeli. Tapi baiklah, hatiku sedang senang. Terserah omongan kalian sajalah. Bagaimana sidang itu? Buruk, Bang. Sebenarnya awalnya cukup baik, Bang. Rekannya meluruskan. Kesaksian Freddy T. Urwa cukup kokoh, meyakinkan. Anggota komite menyimak, mencatat, tapi sisanya berjalan buruk. Saat penyihir berambut putih itu mulai membaca mantra licinnya. Apa jambi-jambinya? Penyihir itu tahu jika saksi kita pernah mencuri di smelter. Mencuri? Astaga, itu benar-benar buruk. 2 aktivis mengusap rambut. Yang mengherankan adalah bagaimana pengacara itu seolah tahu persis saksi yang kita bawa, lantas menyiapkan serangan balik dengan memanfaatkan masa lalu, catatan atau apapun itu dari saksi. Entahlah, kemungkinan mereka memeriksa satu persatu mantan karyawan, bersiap dengan banyak skenario di ruang sidang. Tapi itu tidak masuk akal. Ada ribuan kemungkinan saksi yang kita bawa hari ini dari smelter. Bagaimana Hotma Cornelius memeriksa semuanya? Sedetail itu, nggak tahu tentang CCTV. Seberapa besar sumber daya yang dia miliki? Dia hanya punya waktu sebulan. Dia baru tahu saksi kita saat memasuki ruang sidang. Bagaimana dia telah menyiapkan foto-foto dari potongan CCTV? Entahlah, boleh jadi PT Semesta Minerals dan Mining mengerahkan semua kekuatannya untuk menghadapi sidang ini. Lenggang sejenak di meja pojokan. Ngomong-ngomong, lupakan sidang hari ini. Aku punya kabar baik untuk kalian. Pemilik warung kopi menepuk bibir meja. Kabar apa, Bang? Saksi itu siap. Saksi itu sungguh. Wajah 2 aktivis jadi lebih cerah. Juga Ibu Sri, Dandi, dan si penulis menatap antusias pemilik warung. Ini benar-benar kabar baik. Di antara 20 saksi yang disiapkan oleh mereka, hanya saksi ini yang disebut dengan saksi itu. Sangat rahasia. 2 aktivis tidak tahu, Dandi tidak tahu, si penulis dan Ibu Sri juga tidak tahu. Hanya pemilik warung itu yang tahu, karena dia yang menyiapkannya. Aku memujuknya habis-habisan kemarin malam, dan baru saja dia bilang bersedia. Itulah kenapa hatiku sedang senang. Pemilik warung menyeringai lebar. Mereka tidak akan bisa menebak saksi kita kali ini. Salah satu aktivis mengepalkan tinju. Jika saksi ini benar-benar tahu keterlibatan tentara dalam berbagai tambang PT Semesta Mineral dan Mining, kita bisa meyakinkan komite independen. Dandi tertawa. Tentu saja saksi ini tahu. Pemilik warung mendeli tersinggung. Aku yang menyiapkannya. Aku percaya 100%, Bang. Tadi hanya pernyataan retorik. Tawa Dandi tersumpal. Retorik atau tidak, kau membuatku tersinggung. Harus berapa kali aku bilang, saksi ini salah satu kaki tangan Bacok saat masih aktif di tentara. Jangankan soal keterlibatan tentara di tambang, dia bahkan tahu nomor celana dalam Bacok. Enak saja kau meragukannya. Sungguh, Bang, aku percaya 200% sekarang. Dan disalah tingkah. Untung hatiku sedang senang. Kalau tidak, sudah ku jewer kuping kau. Siap, Bang.
Yang lain mengulum senyum. Aku sendiri yang akan mengawalnya, memastikan dia baik-baik saja. Besok pagi aku akan mengantarkannya ke gedung itu lewat pintu belakang. Tidak akan ada yang tahu saksi kita. Hingga dia tiba di ruangan sidang, pemilik warung berkata mantap. Jika demikian, Baco benar-benar akan mendapatkan masalah serius. Ibu Sri berbicara. Skakmat untuk jenderal satu itu, timpal yang lain. Proses sidang itu telah memasuki hari-hari terakhir. Setelah berhari-hari sidang maraton, besok adalah agenda sidang pemanggilan pihak-pihak terkait. Pemanggilan Baco dia yang pertama. Lebih banyak wartawan berkerumun di lobi gedung kementerian. 2 minggu berlalu, sidang berlangsung tertutup. Sebagian besar saksi juga lewat pintu belakang, tetapi wartawan tetap semangat mengikuti. Pagi ini mereka mencium aroma berita penting. Sejak 1 jam lalu mereka berjalan. Sejak 1 jam lalu mereka berjejalan menunggu. Tebakan mereka akurat. Pagi ini Hotma Cornelius tidak datang sendirian. Pengacara itu turun bersama Menteri Baco. Rusuh sudah lobi gedung, wartawan merangsek. Apakah Pak Menteri yang diperiksa hari ini? Kau ini jadi wartawan sejak kapan? Hotma Cornelius balas bertanya. Masa pertanyaan kau level rendah begini? Ngapain pula Menteri Baco ada di sini kalau tidak untuk menghadiri sidang itu? Mau numpang ke toilet? Wartawan tertawa. Apa alasan Bapak bersedia dipanggil? Saya mantan prajurit. Saya tidak akan menghindar, apalagi lari. Saat surat dari komite tiba di meja kerja, sederhana sekali, saya datang. Menteri Baco menanggapi pernyataan. Apa persiapan Bapak? Tidak ada. Apanya yang perlu dipersiapkan? Bagaimana dengan tuduhan jika Bapak terlibat dalam tembang milik PT Semesta Mineral dan Mining, bahkan sejak masih menjadi tentara aktif? Oh, itu sudah masuk substansi sidang, tertutup. Kalian jangan pura-pura lupa dan jangan mancing-mancing pula. Hotma Cornelius memotong. Apakah benar Bapak memiliki saham di konsensi PT Semesta Mineral dan Mining? Juga berbagai kekerasan yang dilakukan aparat. Sidang bersifat tertutup. Hotma menyergah. Sementara petugas keamanan membantu membelah lautan wartawan. Intinya begini saja. Menteri Baco tetap menjawab. Jika kalian punya bukti, silahkan diberitakan. Jika aliansi aktivis lingkungan hidup juga hendak membahasnya di sidang ini nanti, silahkan mereka buktikan juga. Negara ini negara hukum. Tidak bisa asal menuduh sembarangan. Berarti Bapak sudah siap. Sejak jadi tentara, saya sudah siap. Di sisi lain lobi 2 aktivis lingkungan juga melangkah masuk. Tidak banyak wartawan yang menghadang mereka. Sepertinya mereka percaya diri sekali menatap keramaian di dekatnya. Soft of power, mengintimidasi lawan itu salah satu trik lama Hotma Cornelius. Dia dan Menteri Baco cocok untuk satu sama lain, sangat menikmatinya, timpal rekannya. Mungkin mereka tidak akan lagi terlalu percaya diri setelah saksi kita datang. Ya, kita akan membuatnya terdiam. 2 aktivis itu ikut melewati lobi masuk ke dalam gedung. Pukul 8 pagi, ruangan 3x6 meter. Sebelah kursi telah terisi, menyisakan 1 kursi yang masih kosong. Suara pendingin ruangan terdengar pelan, juga detak jarum jam di dinding. Sidang dengar pendapat hari ke-15 saya buka. Pimpinan sidang selalu dengan jas rapi dan dasi senada, meraih selembar kertas di dekatnya, membaca sekilas agenda hari ini. Apakah pihak terkait yang dipanggil telah siap? Iya, Yang Mulia, Hotma Cornelius menjawab. Baik, kita mulai saja. Persilakan pihak terkait masuk. Pintu ruangan dibuka, Menteri Baco dikawal oleh petugas yang membawa kitab suci melangkah masuk. Sumpah diambil. Menteri Baco duduk menatap tajam, fokus. 15 tahun meninggalkan militer, dia tetaplah Baco yang lama. Selamat pagi, Saudara Menteri. Pagi, Yang Mulia. Apa kabar? Tidak bisa lebih baik lagi, Yang Mulia. Terima kasih telah bersedia memenuhi panggilan komite.
Itu kewajiban saya, Yang Mulia. Pimpinan sidang mengangguk meskipun dia memanggil dengan saudara. Tidak bisa dipungkiri apa orang yang duduk di depannya itu memiliki kekuasaan. Sebagai staf ahli kepresidenan, dia sering berinteraksi dengan menteri paling berpengaruh, mengurusi ujung ke ujung persoalan negara itu. Yang berganti presiden tetap memegang jabatan penting. Sementara itu, dua aktivis lingkungan melihat pintu untuk kedua kali. Melihat jam di dinding, juga gawai di tangan, mereka menunggu kabar dari pemilik warung kopi yang 1 jam lalu mengirim pesan. Saksi telah berangkat bersamanya. Tapi hingga sidang dimulai, tetap belum ada tanda-tanda tiba. Saudara pihak tergugat, silahkan dimulai. Saudara pihak penggugat, silahkan dimulai. Pimpinan sidang berbicara. Mari perkenalan dengan Baco. Sejak kecil dia adalah putra impian. Dia rajin dan patuh, tidak perlu disuruh 2 kali. Dia telah mengerjakan apapun perintah kedua orang tuanya. Bapaknya pegawai rendah di kantor kecamatan. Ibunya mengurus keluarga. Rumah mereka sederhana. Satu-satunya benda berharga adalah sepeda ontel besar. Baco punya 4 saudara. Dia anak bungsu dan satu-satunya yang semangat sekolah. 4 kakaknya terhenti di SMP atau SMA, kemudian mencari pekerjaan. Baco tidak. Aku ingin lanjut sekolah, Pak. Sekolah di mana? Kami tidak punya uang menyolahkan kamu, Baco. Mama menanggapi. Sekolah tentara, Ma. Gratis. Papa dan mamanya saling tatap. Kau ingin daftar secata atau secaba? Papa bertanya. Ada 3 jenis sekolah tentara. Level bawah adalah secata, sekolah calon tantama. Lulus dapat pangkat prajurit 2. Di atasnya ada secaba, sekolah calon bintara. Lulus dapat pangkat sersan 2. Aku ingin daftar akbari, jawab Baco mantap. Akbari. Aku ingin daftar akabri, jawab Baco mantap. Akabri adalah level tertinggi. Lulus dari sini dapat pangkat letnan 2, perwira menengah. Alamak, Mama berseru, alangkah tinggi cita-cita anaknya yang satu ini. Itu sekolah sulit, Baco. Guru-guru di sekolah juga mengingatkan. Tidak mudah diterima di sana. Ribuan yang daftar dan kau tidak punya siapa-siapa sebagai backingan. Itu terlalu muluk, Baco. Daftar yang mudah saja. Tidak ada yang mudah dari 3 sekolah itu, Pak. Jadi aku pilih saja yang paling sulit sekalian. Baco menjawab mantap. Maka mendaftarlah dia ke sana. Seleksi dimulai dari tingkat provinsi hingga tingkat pusat. Baco fokus melewatinya satu persatu. Menakjubkan, Baco anak dari kampung ternyata lolos di tahap akhir. Namanya tercantum di daftar penerimaan tahun itu. Berlinang air mata. Mamanya mengantar Baco naik bus antar pulau. Berangkatlah bus itu menuju kawah Chandra di muka tentara. Hingga bus menghilang di kelokan, mamanya masih melambaikan tangan. 4 tahun digembleng di sekolah itu. Baco muda melewatinya dengan gemilang. Dia selalu rajin dan patuh mendengar perintah para pendidik di sana. Konsentrasi penuh. Mereka tidak hanya lulus, maka tidak hanya lulus, dia menjadi lulusan terbaik. Lagi-lagi berlinang air mata mamanya saat Baco pulang. Mereka tidak bisa datang wisuda Baco, tidak punya uang. Bangga sekali orang tua dan 4 kakak Baco. Juga tetangga mereka, guru-guru Baco waktu SD, SMP, dan SMA. Ramai rumah sederhana itu oleh tamu. Besok lusa anakmu akan jadi jenderal, Amang. Tidak hanya itu, dia akan jadi orang penting. Benar. Aku sudah tahu itu sejak melihatnya masih anak-anak, berlarian tanpa alas kaki, bahkan saat disuruh membeli minyak goreng ke warung. Anakmu itu selalu serius fokus. Teras rumah itu ramai oleh tawa. Dimulailah pengabdian Letnan 2 Baco. Penugasan pertamanya di pelosok, tapi tidak masalah. Dia selalu patuh, fokus, dan disiplin. Karakter ketiga dia dapatkan di sekolah militernya. Tidak ada petugas yang tidak tuntas, tidak ada tugas yang tidak tuntas, tidak ada rintah yang tidak dilaksanakan. Letnan 2 Baco mulai memupuk reputasi. Dia bisa mengatasi berbagai konflik di daerah, memukul mundur lawan,
memastikan kepentingan bangsa dan negara berdiri tegak. Kirim pajak ke sana, seru atasannya saat ada masalah yang tidak berhasil ditangani anggota lain. Tunggu apa lagi? Panggil pajak sekarang, seru atasannya di lain kesempatan. Di mana pajak? Kenapa dia tidak dikirim segera? Pajak, panggil dia. Letnan 2, Letnan 1, Kapten, Mayor, pangkatnya terus menanjak. Namanya mulai dikenal oleh markas pusat, pejabat-pejabat tinggi, dan tentu saja pengusaha-pengusaha besar, bahwa Mayor Bacok bisa diandalkan. Ruangan kembali ke ruangan 3x6 meter. Saudara pihak penggugat, silakan dimulai. Pimpinan sidang mengulangi kalimatnya. Salah satu aktivis lingkungan berdiri setelah sekali lagi melirik ke pintu ruangan. Belum ada tanda-tanda kedatangan dari pemilik warung dan saksi kunci mereka. Baiklah, mereka bisa memulainya sambil menunggu saksi datang. Aktivis itu membawa sebuah buku tebal. Saudara Menteri, apakah tahu ini buku apa? Iya, itu buku biografi saya, Bacok menjawab. Benar, seperti jutaan pembaca lain, saya membaca buku biografi saudara ini. Isinya sangat menarik, menggugah, menginspirasi. Terima kasih. Di cover depan buku ini ditulis nama saudara sebagai penulisnya. Itu juga menarik. Saudara ternyata sempat menulis buku setebal ini di tengah kesibukan. Iya, kurang lebih begitu. Atau ada orang lain yang menuliskannya untuk saudara. Lantas saudara mengaku menulis biografi ini sendiri, seperti pejabat lain yang ingin sekali terlihat bisa menulis buku. Keberatan yang mulia, Hotma Cornelius berdiri. Sidang ini tidak membahas siapa yang menulis buku, tidak relevan. Aktivis itu mengangkat bahu. Ayolah, saya hanya mencoba lebih rileks. Dari tadi suasana di ruangan ini serius sekali. Keberatan diterima. Saudara pihak penggugat harap langsung ke poin yang hendak ditanyakan. Pimpinan sidang menengahi. Baik, aktivis itu mengangguk masih mengangkat buku tebal itu. Saudara Menteri, di buku ini ditulis dengan jelas sekali jika saudara lahir dan tumbuh besar di keluarga sederhana, rumah luas 21 meter, 2 kamar sesak oleh penghuni, dan saudara harus tidur di ruangan depan. Benar begitu? Iya, kurang lebih begitu. Maka bagaimana bisa saudara sekarang begitu kaya raya? Laporan kekayaan terakhir menunjukkan jika saudara memiliki aset 1 triliun lebih dengan berbagai perusahaan, tambang, perkebunan, gedung pencakar langit, dan sebagainya. Hebat sekali. Bagaimana saudara melakukannya? Kerja keras. Aktivis lingkungan mengangguk-angguk pelan. Itu jawaban yang keren, sama kerennya dengan buku biografi ini. Tapi sebenarnya banyak orang yang bekerja lebih keras, tapi jangankan sekaya saudara, malah bertahan hidup saja susah payah. Keberatan yang mulia, Hotma Cornelius berdiri. Pihak penggugat masih berputar-putar membahas hal yang tidak relevan. Sebentar, ini juga sudah mau ke poin utamanya. Aktivis lingkungan menimpali. Jika terus dipotong, nanti malah terus berputar-putar. Keberatan ditolak. Silakan saudara penggugat lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Aktivis itu maju 1 langkah, wajahnya serius. Saudara Menteri, kita tahu persis berapa gaji seorang tentara. Kumpulkan seluruh gaji saudara selama mengabdi sebagai tentara, dari Letnan 2 hingga pensiun, maka nilainya tidak akan lebih dari 2,3 miliar. Maka bagaimana bisa saudara memiliki kekayaan fantastis saat pensiun 15 tahun lalu? Ditulis di laporan kekayaan saudara. Harta saudara saat pensiun 200 miliar. Dari mana uangnya? Ruangan itu lenggang. Memangnya tentara tidak boleh pensiun kaya raya? Tentu boleh, tapi itu mengherankan. Saya pensiun dengan pangkat jenderal. Apanya yang mengherankan dari pensiun jenderal? Banyak jenderal lain yang pensiun, bahkan asetnya tidak sampai 10% dari milik saudara. Aktivis itu menyambar. Bagaimana saudara memiliki harta tersebut saat pensiun? Bisnis itu tidak mungkin, bukan? Karena kita semua tahu, tentara selama masih berdinas dilarang berbisnis. Harta warisan
keluarga saudara tidak punya apapun selain sepeda ontel. Istri saya dari keluarga kaya, dia mewarisi harta orang tuanya. Aktivis lingkungan tersenyum tipis. Ah, benar, ada di buku biografi ini, bab 9, cinta pertama dan terakhirku. Di sini tertulis istri saudara adalah putri pensiunan jenderal yang juga seperti saudara, lahir dari keluarga miskin tapi pensiun kaya raya. Menarik bukan? Ketika prajurit di lapangan hidup seadanya, makan jatah teransum, ada jenderalnya yang memiliki aset ratusan miliar saat pensiun. Mengherankan. Keberatan yang mulia, Hotma Cornelius berdiri lagi. Jika pihak penggugat hendak bermain retorika, bukan di sini tempatnya. Apalagi jika sekedar melemparkan tuduhan tanpa bukti. Lebih baik membuka medsos, membaca berita hoax, di sana lebih seru. Keberatan diterima. Pimpinan sidang mengangguk. Harap pihak penggugat lebih detail. Apa poin yang disampaikan? Apa sebenarnya yang menjadi catatan saudara terkait dengan konsesi PT Semesta Minerals dan Mining dan Menteri Baco? Dan lebih penting lagi, harap sampaikan bukti-bukti dan kesaksian jika saudara punya saksi. Aktivis lingkungan itu menoleh sejenak ke rekannya, lantas melirik ke pintu ruangan. Tetap belum ada tanda-tanda kedatangan saksi kunci mereka.